Kasus perseteruan antara Yaimim, mantan dosen UIN Malang yang kini tengah viral, dan tetangganya Nurul Sahara terus memanas hingga menarik perhatian pengacara kondang Farhad Abbas. Farhad secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Yaimim dan istrinya, bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada Sahara. Ia menilai Yaimim telah menjadi korban framing negatif melalui media sosial, padahal sebenarnya merupakan pemilik tanah sah yang dipermasalahkan. Menurut Farhad, perlakuan warga yang memusuhi sosok yang lebih tua seperti Yaimim menunjukkan sikap tidak manusiawi. Ia bahkan menilai aparat lingkungan seperti RT dan RW gagal menjalankan perannya sehingga konflik semakin liar. Farhad menegaskan jika Sahara berani saat berhadapan dengan polisi atau dirinya sekalipun, pada akhirnya hanya akan menangis. Pernyataan Farhad Abbas ini membuat konflik Yaimim dan Sahara semakin menjadi sorotan publik. Tidak hanya berhenti di media sosial, keduanya kini saling melaporkan ke Polresta Malang dengan tuduhan yang berlapis. Pihak Sahara lebih dulu mengadukan Yaimim atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran Undang-Undang ITE yang disebut merugikan bisnis rental mobilnya. Sehari kemudian, pihak Yaimim membalas dengan laporan pidana terhadap Sahara, mencakup dugaan penghinaan, pengancaman, hingga memasuki pekarangan tanpa izin. Polisi mengkonfirmasi telah menerima laporan dari kedua belah pihak dan tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan keterlibatan Farhad Abbas, konflik ini tidak lagi sekadar pertengkaran antar tetangga, melainkan sudah menyeret perhatian publik nasional dan menunggu kepastian hukum yang jelas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Babak baru perseteruan antara Mbak S dan Pak Yaimim ini. Kita cek, kasus mereka sekarang sudah sampai di tahap ada media yang masuk. Dan di saat ada campur tangan media, kalian mau tahu endingnya seperti apa? Kemungkinan bakalan ada orang yang lagi nyari panggung buat nunggangin kasus mereka berdua. Kurang lebih mirip-mirip sama kasusnya Agus Sedih. Mohon maaf, tolong ya Pak Yai ya, jangan sampai begitu. Karena netizen itu sudah lelah sama kasus-kasus yang begituan. Kalau sudah ada perang statement, bentar lagi bakal ada papat Abbas yang masuk situ. Ditambah ada orang-orang yang nimbrung yang tidak ada kontribusi apa-apanya. Jadi buat Pak Yai tolong ditahan sedikit. Jangan sampai Pak Yai oversharing sama media. Karena kalau sampai Pak Yai itu salah ngomong, itu bisa digoreng abis-abisan sama media. Kiranya ada barang bukti baru yang Pak Yai tahu atau yang Pak Yai punya, mending ditahan dulu saja, nanti Pak Yai buka saat persidangan. Jadi daripada kepancing sama pertanyaan-pertanyaan media yang kadang-kadang menjebak, sudah Pak Yai tinggal fokus saja terhadap proses hukum yang sedang dijalankan. Nggak usah lagi saling bongkar aib karena netizen sudah cukup tahu. Karena gua juga udah nggak minat denger pembelaan-pembelaan dari siapapun. Semuanya tahan diri, jangan saling memanasi. Tinggal kita tunggu saja, biar proses hukum yang berbicara semuanya. Sayang toh Pak Yai udah dapet hati netizen, jangan sampai nanti netizennya malah jadi mikir bahwa kalian tuh 11-12. Walaupun mau kalian 11-12, nggak apa-apa, silahkan aja, bebas-bebas aja. Yang penting perlakuan anak muda terhadap orang tua yang semena-mena itu tidak bisa dimaklumi. No bullying, no perundungan, pokoknya hal-hal beginian jangan sampai dikasih panggung, oke? Sedulur, Anda sudah mengerti, melihat, menyaksikan, dan tahu tentang konflik Yaimim, dosen UIN Malang, dengan Sahara yang rental mobil ya. Sudah melihat podcastnya Denny Sumargo? Narasi-narasi yang ada di dalam video yang awal dulu, Yaimim itu salah nih. Setelah kita nonton di Denny Sumargo, itu kita bisa mengerti dan menjadi jelas. Dan yang aneh lagi, Yaimim itu adalah orang yang memiliki tanah dan rumah di situ, bahkan tanahnya itu diwakafkan untuk kepentingan warga. Lucunya, yang diusir itu adalah Yaimim, sedangkan Sahara itu ngontrak di sana.
dipertahankan di sana. Silakan nanti komentar, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ditunggu nggih, agar kita objektif, tidak hanya menyalahkan orang saja dengan narasi awal yang semacam itu. Terima kasih. Itu lu tahu sendiri, itu jalan umum, jalan, bukan tempat parkir, apalagi dijadikan lahan usaha. Itu jalan umum, Mbak. Terus itu ngapain di belakang ada mobil berjajar? Nih ya, di beberapa tempat itu sudah diberlakukan, dilarang membeli mobil sebelum punya kandangnya, ya. Dan di beberapa komplek, termasuk tempat saya, itu dilarang punya mobil kalau belum punya garasi, karena itu sangat mengganggu, ya. Terus apalagi ini lebih dari satu mobil, saya gak bisa bayangkan bagaimana sibuknya hiruk pikuknya keluar masuk mobil, udah gitu polusi dari asap kendaraan, udah gitu berisik sama orang-orangnya, sudah gitu apalagi ya, terlalu banyak problem dan problematik. Ini belakangan muncul di FYP ya, konflik antara Yaimim dan Sahara. Saya disclaimer dulu ya, saya tuh tidak mau bilang bahwa saya bela ini atau saya bela itu ya. Tapi kalau boleh saya berpendapat seperti ini, apapun alasannya, parkir di depan pintu keluar rumah orang lain itu mengganggu. Secara etika kesopanan itu tidak pantas dan nggak punya empati. Yang namanya parkir itu jangan sampai menghalangi jalan rumah tetangga kita, atau jangan sampai menghalangi orang lain ya, jangan sampai zolim seperti itu. Jadi apapun masalahnya yang kemudian berkembang konfliknya, kita balik aja ke hal dasar ini, bahwa kalau kita punya sebuah usaha rental mobil, kita harus sesuaikan dong lahan yang kita sewa itu kira-kira nampung nggak semua kendaraan usaha kita. Jangan sampai kita pengen menang sendiri gitu, mobil kita berceceran gitu di jalan umum, di fasilitas umum, mengganggu tetangga kita, orang lain. Jangan ya. Yang namanya usaha itu harus niat, harus beli tempatnya, harus siapin garasinya yang luas. Misal pun nggak usaha gitu, jangan sampai mengganggu jalan orang lain, kendaraan yang diparkir oleh kita, apalagi persis di depan pintu keluar rumah orang lain gitu. Itu kan sangat mengganggu ya. Jadi balik aja ke inti persoalannya, ke situ ya. Yang pertama melakukan kesalahan itu siapa? Dengan memarkir mobilnya, menghalangi jalan rumah orang lain, itu sudah salah. Udah cukup itu aja kalau menurut saya. Sedikit menanggapi kasus Yaimim yang sedang viral di Malang. Beliau sebelum mengundurkan diri juga termasuk salah satu dosen pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Malang. Yang saya ingin sampaikan di sini, yang ingin saya komentari terkait bagaimana sih kehidupan bertetangga yang baik. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu." Muliakanlah tetangga ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jauh hari Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Karena apa? Misi utama Rasulullah itu liutammiman makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak bertetangga itu juga harus diperbaiki. Kita hidup bersosial, kita hidup dengan orang lain itu juga dengan attitude yang bagus, agar impact positif itu kembali kepada kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang kita perbuat kepada orang lain, seperti itu. Ini hal yang sangat mendasar ketika kita berkehidupan di masyarakat.
Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kejelekan yang kita lakukan itu bahkan bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Karena sesuatu yang kita lakukan tentunya itu akan kembali kepada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi aspek bertetangga yang baik itu juga harus diikuti dengan attitude yang baik, akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya.